Shalom, perkenalkan nama saya Risma Ulisyagian, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D semester 5. Di sini saya akan membaca Alkitab 2 pasal dalam sehari yang dimulai dari kitab Kejadian untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Jaya Nenggolan MPDK. Rabu 12 November 2025. Dari Kejadian pasal 1 sampai dengan yang kedua dengan judul perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan 2 benda penerang yang besar, penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semua itu pada cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dari dalam air makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semua itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar sebagai jenis ternak dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala
tumbuhan yang akan menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu, namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari itu, hari ke-7 itu, dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Manusia di Taman Eden. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, karena Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawilah, di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar, berdoala, dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon, yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris, yang mengalir dari sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan Alkitab dari 2 pasal itu. Kamis 13 November 2025.
Di sini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab saya yang 2 pasal dalam sehari. Dengan judul perikop, manusia jatuh dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberikan buah dari pohon itu kepadaku, dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka aku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Kenapa engkau telah melakukan hal itu? Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan keruk-keruk dengan padang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kain dan Habel. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya,
perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain. Dan ia berkata, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian ia mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hatinya Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku di tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang mengagungkan mulutnya untuk menerima darah adiknya itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasil kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henok, menurut nama anaknya. Irak dilahirkan bagi Henok, dan Irak mempunyai anak, Mehuyael. Dan Mehuyael mempunyai anak, Metusael. Dan Metusael mempunyai anak, Lamek. Lamek memperistri 2 orang, yang satu bernama Ada, yang lain Jila. Ada melahirkan Yabel, dialah yang menjadi bapa leluhur orang yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Namun adiknya Yubal, dialah yang menjadi bapa leluhur semua orang yang menaikkan kecapai dan suling. Jila juga melahirkan anak Tubal Kain, bapa leluhur segala tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Jila, dengarlah suaraku, hai istri-istri Lemak, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia mencederai aku. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lemak 77 kali lipat. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku seorang keturunan yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab saya pada hari ini. Jumat 14 November 2025. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab saya 2 pasal dalam sehari itu dengan judul perikop keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah
Dijadikannya lah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan menamai mereka manusia. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu menamainya Set. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia mempunyai anak Enos. Set masih hidup 800 tahun lagi setelah mendapat Enos. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia mempunyai anak Kenan. Enos masih hidup 815 tahun lagi setelah mendapat Kenan. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia mempunyai anak Mahalaleel. Kenan masih hidup 800 dan 140 tahun lagi setelah mendapat Mahalaleel. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia mempunyai anak Yared. Mahalaleel masih hidup 830 tahun lagi setelah mendapat Yared. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia mempunyai anak Henok. Yared masih hidup 800 tahun lagi setelah mendapat Henok. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia mempunyai anak Metusalah. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah mendapat Metusalah. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia mempunyai anak Lamek. Metusalah masih hidup 782 tahun lagi setelah mendapat Lamek. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki dan menamainya Nuh. Katanya, anak ini akan memberi penghiburan kepada kita dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Lamek masih hidup 595 tahun lagi setelah mendapat Nuh. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh hidup 500 tahun, ia mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet. Kejahatan manusia. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Pada waktu itu dan juga kemudian ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang ternama. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan,
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Nuh dan bahteranya. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah, bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat bersekta-sekta dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Beginilah harus kau buat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki napas hidup di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk di dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, 1 pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan. Dari semua itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Sedangkan engkau sendiri, bawalah segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab saya pada hari ini, Sabtu 15 November 2025. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab saya, 2 pasal dalam sehari, dengan judul perikop air bah. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan pasangannya. Tetapi dari binatang yang tidak tahir hanya 1 pasang, jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dan burung-burung, dan dari segala yang melata di tanah, sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Ketika Nuh berumur 600 tahun, di bulan kedua, pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itu, pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itulah
Nuh masuk Bahtera, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya ke dalam Bahtera itu. Bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung. Segala yang berbulu bersayap. Lalu segala makhluk yang memiliki napas hidup datang sepanjang demi sepasang kepada Nuh dalam Bahtera itu. Semua yang datang itu masuk, jantan dan betina dari segala makhluk, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu Bahtera. Setelah 40 hari air bah meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat Bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Ketika air semakin bertambah dan naik dengan dahsyat di atas bumi, terapung-apunglah Bahtera itu di permukaan air. Air bertambah dengan sangat dahsyatnya, meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air itu semakin bertambah sampai 15 hasta di atas gunung sehingga menutupinya. Lalu binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Segala yang memiliki napas hidup dalam hidungnya, segala yang di darat semuanya mati. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Yang luput hanyalah Nuh dan semua yang bersama di dalam Bahtera itu. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Air bah surut. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam Bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi, sehingga air itu surut, semua mata air di samudra dalam, serta tingkap di langit ditutup, dan hujan makin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7 pada tanggal 17 bulan itu, tandaslah Bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10 tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela Bahtera dan dibuatnya. Lalu ia melepas seekor burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Kemudian ia melepas seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Namun burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Ia pun kembali kepada Nuh dalam Bahtera itu. Kemudian di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya, menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam Bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian burung merpati itu kembali dilepaskannya dari Bahtera. Menjelang senja, burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepas burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601, bulan pertama, tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka pintu Bahtera itu dan melihat sekeliling. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua, tanggal ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Bahtera, engkau bersama istrimu dan anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari Bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir dan juga segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil.
Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang aku lakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan Alkitab saya pada hari ini, Minggu 16 November 2025. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab saya dengan 2 pasal dalam sehari dengan judul perikop Perjanjian Allah dengan Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu, karena dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberkati semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, jangan kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut belas dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Seperti menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, memenuhi bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia, sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi akan menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Mereka itulah ketiga anak Nuh, dari mereka lah tersebar semua penduduk bumi. Nuh menjadi pengelola tanah, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah minum anggur, ia mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Ham, bapa Kanaan, melihat aurat ayahnya, lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sem dan Yafet pun mengambil sehelai kain dan membentangkannya kepada bahu mereka berdua. Mereka lalu berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya sambil memalingkan muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ketika Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, ia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Katanya lagi, terpujilah Tuhan Allah Sem, baiklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kiranya Allah memperluas tempat kediaman Yafet, hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, dan Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah. Lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Taris. Keturunan Gomer ialah Askenes, Rifat, dan Togarma.
Keturunan Yawa ialah Elisa, Tarsis, orang Katim, dan orang Rodanin. Dari mereka inilah tersebar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yapet. Masing-masing di tanah mereka dengan bahasa mereka menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekha. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus mempunyai anak Nimrod, dialah penguasa pertama di bumi, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu, orang berkata seperti Nimrod, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Pada awalnya, kerajaannya terdiri atas Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu, ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Kalah, dan Reset di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota yang besar. Keturunan Misraim ialah orang Ludip, orang Anamin, orang Lehabit, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kalsuhim, dan orang Koftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Keturunan Kanaan ialah Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebus, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Arki, dan orang Sini, orang Arwi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian tersebarlah kaum Kanaan itu. Daerah orang Kanaan mulai dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Jeboim, sampai ke Lasa. Itulah Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa leluhur semua keturunan Eber. Sem itu abang Yapet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpakshad mempunyai anak Sela, dan setelah Sela mempunyai anak Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, yang seorang bernama Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi-bagi, dan adiknya bernama Yoktan. Yoktan mempunyai anak Almodad, Selef, Hazar, Mawek, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimail, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semua anak Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, penungguan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpancar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Demikian pembacaan Alkitab saya pada hari ini, Minggu 17 November 2025. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab saya, 2 pasal dalam sehari, dengan judul perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan daratan di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bahasa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini
baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun untuk mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa di seluruh bumi, dan dari situlah mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem ketika Sem berumur 100 tahun. 2 tahun setelah air bah, ia mempunyai anak Arpaksad. Sem hidup 500 tahun lagi setelah mendapatkan Arpaksad. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Setelah hidup 35 tahun, Arpaksad mempunyai anak Selah. Arpaksad hidup 403 tahun lagi setelah mendapatkan Selah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun setelah mempunyai anak Eber. Setelah hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Eber, ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 34 tahun, Eber mempunyai anak Pelek. Eber hidup 430 tahun lagi setelah mendapat Pelek. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Pelek mempunyai anak Rehu. Pelek hidup 209 tahun lagi setelah mendapat Rehu. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Setelah hidup 32 tahun, Rehu mempunyai anak Seruk. Rehu hidup 207 tahun lagi setelah mendapat Seruk. Ia juga mempunyai anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Seruk mempunyai anak Nahor. Seruk hidup 200 tahun lagi setelah mendapat Nahor. Ia juga mempunyai anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 29 tahun, Nahor mempunyai anak Terah. Nahor hidup 119 tahun lagi setelah mendapat Terah. Ia juga mempunyai anak lelaki dan perempuan setelah hidup 70 tahun. Terah mempunyai anak Abram, Nahor, dan Harum. Keturunan Terah. Inilah riwayat keluarga Terah. Terah mempunyai anak Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai anak Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri. Istri Abram ialah Sarai dan istri Nahor ialah Milka, anak Haran. Haran itu ayah Milka dan Yiska. Sarai mandul tidak mempunyai anak. Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yaitu anak Haran, serta Sarai menantunya, istri Abram, anaknya itu. Ia berangkat bersama mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu mereka sampai ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 250 tahun dan ia meninggal di Haran. Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, ke pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah
menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu disitulah ia mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Abraham di Mesir. Ketika ada kelaparan di negeri itu, Abraham pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pendatang, sebab kelaparan di negeri itu dahsyat. Pada waktu itu akan masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, "Aku tahu bahwa engkau seorang perempuan yang cantik. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Lalu mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Ketika Abram masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Para pembesar Firaun melihat Sarai, lalu memuji-mujinya di hadapan Firaun. Perempuan itu pun dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dan dengan baik karena perempuan itu. Abram mendapat kambing domba, lembu, kedelai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai, betina, dan unta. Namun Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta mereka berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa dia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikmu sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu. Ambil dan pergilah." Lalu Firaun membiarkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama istrinya dan segala miliknya. Demikian pembacaan Alkitab saya pada hari ini. Selasa 18 November 2025. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab saya 2 pasal dalam sehari dengan judul perikop Abram dan Lot berpisah. Abram kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Abram sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persimpangan ke persimpangan sampai dekat Betel. Tempat kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, dan tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram manggil nama Tuhan. Lot yang ikut bersama Abram juga mempunyai kambing domba, kawanan, lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Peris tinggal di negeri itu. Berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Biarlah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangan dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Zoar seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abram menatap di tanah Kanaan, sedang Lot menatap ke kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dan dari Abram, berfirmanlah Tuhan melalui Tuhan kepada Abram, "Layangkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Pergilah, jalani negeri itu, baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu." Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menatap
di dekat pohon-pohon terbatin milik Mamre, dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada waktu itu, Raja Amrafet dari Sinear, Raja Ariok dari Elasar, Raja Kedor Laomer dari Elam, dan Raja Tidael dari Goim berperang melawan Raja Bere dari Sodom, Raja Birsyan dari Gomora, Raja Shinab dari Atma, Raja Shemeber dari Jeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Joar. Raja-raja ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Selama 12 tahun mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pada tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama dia, lalu mengalahkan orang Refaim di Esterot Karnaim, orang Jujim di Ham, orang Emil di Shewe Kiriatim, dan orang Hori dan Seir. Pegunungan mereka sampai ke El Paran dekat padang gurun. Kemudian mereka berbalik dan sampai ke En Mispat, yakni Kades. Mereka mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hajejon Tamar. Lalu raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adam, raja negeri Jeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Joar, maju dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Raja Kedorlaomer dari Elam, Raja Tideal dari Goim, Raja Amrafel dari Sinear, dan Raja Ariok dari Elasar. 4 raja melawan 5. Lembah Sidim itu penuh dengan sumur ketika Raja negeri Sodom dan Raja negeri Gomora melarikan diri, mereka jatuh ke dalam, sedang mereka yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. Musuh merampas segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan lalu pergi. Mereka juga membawa anak saudara Abram, yakni Lot yang tinggal di Sodom, beserta harta benda, lalu mereka pergi. Kemudian orang yang lolos datang dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu, yakni tinggal dekat pohon-pohon Tarbatin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orang yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada malam hari ia membagi hamba-hambanya itu dalam kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ia membawa kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perumpamaan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Raja Sodom dan Melkisedek. Raja negeri Sodom keluar ke lembah Shewe, yakni lembah raja, menyongsong Abram, yakni kembali setelah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dia. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Raja Sodom berkata kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu, seutus benang atau tali kusut pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya, untuk tidak perlu kecuali
apa yang telah dimakan oleh hamba-hambaku ini, dan juga bagian Aner, Eskol, dan Mamre, orang-orang yang pergi bersamamu, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Demikian pembacaan Alkitab saya pada hari ini. Terima kasih, Shalom.